Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali ya kita bisa ibadah kembali di minggu ini. Kita bersyukur sekali karena penyertaan Tuhan dan kita boleh beribadah kembali walaupun lewat ibadah online. Nah adik-adik kita mau siapin diri kita mau beribadah sama Tuhan. Adik-adik duduk yang sopan, duduk yang manis ya. Nah kakak mau ajak adik-adik semua untuk saat teduh. Adik-adik pejamkan matanya, kita mau saat teduh ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik kita mau mengucapkan selamat pagi buat Bapak kita di sorga. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita selama 1 minggu ini. Mari kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Oke adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari semuanya kita mau tundukkan kepala kita, lipat tangan kita mau berdoa ya. Kakak yang pimpin, adik-adik ikutin dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan selama 1 minggu ini. Juga untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini sehingga kami boleh datang lagi kepada Tuhan untuk beribadah memuji nama Tuhan. Tuhan Engkau yang memimpin kami Tuhan anak-anak-Mu untuk boleh taat kepada Tuhan dan juga boleh dengan sukacita datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau sama-sama ayat hafalan. Nah adik-adik ikutin kakak dulu, kakak ada peraganya. Nanti kalau udah sama-sama hafal kita sama-sama peraga ya. Nah, adik-adik bisa perhatiin kakak di depan dan juga kakak-kakaknya yang di belakang. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, nah adik-adik, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan telinganya, siapkan hatinya supaya bisa memahami firman Tuhan. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian dulu ya. Mari kita mau nyanyi sama-sama. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, kaki disentak-sentak, putar badan. Sekali lagi yuk, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Sasa. Nah, hari ini kakak mau cerita ke kalian tentang sebuah kisah dari Alkitab, yaitu Bapak Abraham yang dipanggil oleh Allah, adik-adik. Nah, tapi sebelum itu kakak mau ceritain nih ke kalian tentang satu kisah lain, adik-adik. Nah, ada sebuah kisah ya adik-adik, ada seorang anak kecil namanya itu Riley, adik-adik. Nah, Riley ini punya satu papa, punya juga satu mama, adik-adik. Nah, di dalam kehidupannya dia tuh enak banget. Dia punya keluarga yang hangat. Dia juga punya hobi. Dia suka bermain hoki adik-adik. Dan hobinya ini didukung oleh orang tuanya. Dia sering main bersama orang tuanya adik-adik. Dia juga punya mainan banyak sekali. Nah adik-adik, suatu hari ketika hidupnya enak banget, tiba-tiba mereka harus pindah adik-adik. Dari kota ke kampung yang sangat jauh sekali adik-adik. Wah adik-adik, waktu tahu mau pindah ini, Riley kesel banget. Dia kesel sama papa mamanya. Sepanjang jalan dia marah-marah. Dia nggak terima adik-adik karena dia harus pindah. Karena kehidupannya di tempat itu sudah sangat baik adik-adik. Dia udah suka sekali, dia punya banyak teman, dia punya sahabat, dia punya hobi, dia punya klub. Dia punya papa mama yang sayang kepada dia, yang cinta kepada dia. Nah, tapi satu hari dia harus pindah ya adik-adik. Pasti sedih banget ya adik-adik kalau jadi Riley. Nah adik-adik, gak cuma Riley loh yang disuruh pindah walaupun kehidupannya lagi enak banget. Di dalam Alkitab juga ada cerita adik-adik mengenai seorang bapak. Dia ini hidupnya enak banget. Dia punya segala sesuatu yang dia butuhkan. Dia gak perlu pusing lagi tentang banyak hal. Nah tapi adik-adik, tiba-tiba dia disuruh pergi dari kotanya. Wah, lagi hidup enak, tiba-tiba disuruh pergi adik-adik. Adik-adik penasaran gak kisahnya gimana?
Yuk dengerin kakak cerita. Nah adik-adik, suatu hari ada seorang bapak, namanya adalah Bapak Abraham. Nah adik-adik lihat ya, nama bapak ini adalah Bapak Abraham. Bapak Abraham ini tinggal di sebuah kota yang namanya kota Haran adik-adik. Haran. Nah adik-adik ingat-ingat ya nama kotanya. Nah selain tinggal di sebuah kota bernama Haran, Bapak Abraham ini nggak tinggal sendirian loh adik-adik. Tapi dia juga punya seorang istri adik-adik. Nah ini adalah istrinya adik-adik. Nama istrinya adalah Ibu Sarah adik-adik. Sarah. Nah Ibu Sarah ini adalah istri dari Bapak Abraham adik-adik. Mereka tidak punya anak adik-adik. Tapi walaupun tidak punya anak, mereka punya kota yang sangat luas sekali. Di sana mereka juga punya banyak harta adik-adik. Mereka punya ternak, mereka punya rumah, mereka punya barang-barang lain, pembantu, dan sebagainya adik-adik. Nah adik-adik kita lihat sama-sama yuk binatangnya ada apa aja. Ternak yang dimiliki Bapak Abraham ini ada apa aja sih? Nah adik-adik lihat di sini ya. Ternak Bapak Abraham ini banyak banget ya adik-adik. Nih lihat deh, dombanya aja ada banyak ya adik-adik. Nah Bapak Abraham ini punya hidup yang enak sekali adik-adik. Dia tidak perlu memikirkan kesusahan lagi karena dia udah punya segala-galanya adik-adik. Dia punya ternak yang banyak, dia punya rumah, istri, dia punya hidup yang nyaman, punya hamba atau pembantu dan yang lain sebagainya. Tapi suatu hari adik-adik, pada suatu hari ketika Bapak Abraham sedang bersantai adik-adik, tiba-tiba datanglah suara Tuhan yang bilang kayak gini adik-adik. Abraham, pergilah dari negerimu, saudara-saudaramu, dan rumah ini ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Wah adik-adik, ketika dengar perintah Tuhan ini, Bapak Abraham pasti kaget ya adik-adik. Karena masa dia disuruh tinggalkan negeri yang tempat dia tinggal yang sudah nyaman ini adik-adik. Di sini dia kan tadi udah punya ternak, rumah, hamba, dan segala kebutuhannya udah terpenuhi adik-adik. Tapi tiba-tiba Tuhan suruh dia pergi dari negerinya ini. Wah menurut adik-adik kira-kira Bapak Abraham mau nggak ya menaati perintah Tuhan ini? Wah ternyata Bapak Abraham ini menaati perintah Tuhan adik-adik. Bapak Abraham mau bersiap-siap untuk pergi dari negerinya ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya adik-adik. Nah sekarang kita mau lihat nih persiapan dari Bapak Abraham sebelum dia meninggalkan negerinya adik-adik. Nah perjalanan sekarang saatnya dimulai nih adik-adik. Tapi sebelum dimulai Bapak Abraham panggil Ibu Sarah dulu nih. Ibu Sarah, Ibu Sarah. Nah datanglah Ibu Sarah setelah dipanggil Bapak Abraham. Bapak Abraham menyuruh Ibu Sarah untuk mempersiapkan segala hal sebelum mereka pergi nih adik-adik. Akhirnya Ibu Sarah pun pergi menyiapkan segala hal untuk sebelum mereka pergi. Nah, di sini Bapak Abraham berpamitan nih dengan keluarga-keluarganya. Dia berpamitan sebelum dia pergi dari negerinya ini adik-adik. Sampai akhirnya Ibu Sarah pun bilang ke Bapak Abraham, Bapak Abraham, persiapannya sudah selesai ya. Saya sudah persiapkan segala hal yang kita perlukan nantinya. Seperti bahan makanan, selimut, peralatan masak, dan yang lain sebagainya. Nah adik-adik di sini ternyata Bapak Abraham itu nggak cuma pergi bersama Ibu Sarah adik-adik. Tapi dia juga mengajak salah seorang saudaranya. Namanya adalah Bapak Lot adik-adik. Nah dia ngajak Bapak Lot nih adik-adik. Akhirnya mereka siap nih untuk pergi. Nah lihat deh, mereka bawa unta adik-adik. Mereka bawa unta, mereka mau berjalan menggunakan unta adik-adik. Nah sekarang saatnya perjalanan dimulai. Mereka akan pergi ke negeri yang akan Allah tunjukkan kepada mereka ya adik-adik. Sampai jumpa lagi Bapak Abraham, Ibu Sarah, dan Bapak Lot. Wah adik-adik,
setelah kita dengar cerita tentang Bapak Abraham tadi, kita jadi tahu ya, ternyata Bapak Abraham itu hebat banget. Dia mau, berani, percaya, dan taat kepada janji Allah adik-adik. Wah, tapi ya adik-adik, bukan cuma Bapak Abraham yang hebat, tapi Allah juga hebat adik-adik. Bahkan sangat baik sekali. Nah, kenapa ya kakak bilang Allah itu hebat dan baik sekali? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Nah, ini karena Allah yang baik itu adik-adik bukan hanya memanggil Bapak Abraham yang tadi, tetapi juga berbaik hati mau memanggil kita hari ini untuk boleh jadi anak-anaknya adik-adik, untuk boleh kenal dia, untuk boleh percaya kepada dia, tahu siapa itu Allah, dan bahkan bisa percaya kepada dia. Wah, Allah baik banget ya adik-adik. Nah, kebaikan Allah bukan hanya sampai di situ tuh, masih ada kebaikan lain. Adik-adik mau tahu nggak apa? Nah, kebaikan lainnya adalah Allah rela memberikan anaknya, yaitu Tuhan Yesus, untuk mati bagi kita adik-adik. Supaya kita yang hari ini dipanggil sama Allah seperti Bapak Abraham tadi, boleh percaya sepenuhnya dan bersama-sama dengan Allah nantinya adik-adik ketika kita sudah mati. Nah adik-adik, Tuhan itu ternyata bukan hanya baik ya, bukan hanya pengen kita jadi anak-anaknya, tapi dia juga mengasihi kita, menyelamatkan kita adik-adik. Wah, Allah hebat banget ya adik-adik. Nah adik-adik, karena Allah udah baik banget, terus mau mengasihi kita, memanggil kita menjadi anak-anaknya. Nah hari ini kakak mau ajak kita semua untuk belajar taat dan percaya kepada Allah adik-adik, seperti yang dilakukan Bapak Abraham tadi itu loh adik-adik. Nah tapi gimana sih ya caranya supaya kita bisa taat dan percaya kepada Allah sekarang? Kalau tadi Bapak Abraham kan dia dengan mematuhi perintah Allah. Nah kalau kita sekarang kayak gimana ya? Nah kakak kasih tahu nih ya rahasianya, gimana caranya supaya kita bisa taat dan percaya kepada Allah. Nah adik-adik, taat dan percaya kepada Allah itu bisa dilakukan dengan kita menaati orang tua kita di rumah. Kita taat kepada papa mama. Misalnya nih, di rumah papa mama bilang, Sasa, ayo jangan main HP terus, kerjain PR-nya. Nah kalau kakak mau taat, yang harus kakak lakukan adalah kakak stop main HP, terus kerjain PR dulu. Nah kalau PR-nya udah selesai, baru deh tanya ke mama, boleh nggak main HP sebentar? Kalau mama izinin, baru deh kita main. Atau hal lainnya, gimana sih caranya kita taat? Kita bisa taat kepada Tuhan juga dengan cara kita taat kepada pemerintah adik-adik. Nah sekarang kan pandemi corona nih, coronanya sedang merajalela adik-adik. Di mana-mana banyak sekali orang yang kena COVID. Nah, adik-adik bisa taat kepada pemerintah dengan cara jangan keluar rumah untuk main. Ataupun kalau ada keperluan, benar-benar butuh banget untuk keluar ke rumah, adik-adik pakai masker 2 lapis. Supaya adik-adik terhindar dari virus corona sekaligus taat dengan pemerintah dan juga taat kepada Allah adik-adik. Nah, adik-adik, gitu ya cara taat kepada orang tua dan kepada Allah, juga kepada pemerintah. Jadi ketika kita menaati orang tua, menaati pemerintah, itu sama juga ketika kita menaati Allah adik-adik. Jadi yuk hari ini kita belajar untuk taat dan percaya kepada Allah ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk bisa taat dan percaya seperti Bapak Abraham ya. Ajar kami untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang boleh taat dan terus percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Oke adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan nih. Nah sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya bukan cuma mendengarkan firman Tuhan, tapi juga mengingat kembali
akan apa yang firman Tuhan ajarkan sama adik-adik dengan apa yang udah diceritakan oleh kakaknya. Nah, adik-adik, kita mau angkat satu pujian ya, Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan dimakan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Satu kali lagi, burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan dimakan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Amin ya. Oke, kita udah mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau sama-sama jadi Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Yuk adik-adik kita berdoa, kakak yang pimpin, adik-adik kita dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang pimpin hari-hari kami ke depan, sampai kami boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang pimpin anak-anak-Mu, Tuhan yang sertai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan.